kita semua. Apa kabar anak-anak? Kalau baik, syukurlah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu meminta salah satu anak maju ke depan untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, salah satu anak menjelaskan apa itu teks prosedur. Ada kata-kata motivasi dari ibu. Mengajari anak berhitung itu bagus, tetapi mengajari mereka apa yang terpenting adalah yang terbaik. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu memperoleh pengetahuan yang baru, yang kedua menanam konsep dalam keterampilan. Baik, kita langsung saja masuk pada materi. Materi kita hari ini tentang teks prosedur. Di sini saya akan menjelaskan pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah jenis teks yang menjelaskan langkah-langkah atau prosedur untuk melakukan sesuatu secara sistematis. B. Tujuan teks prosedur. Teks prosedur bertujuan memberi petunjuk cara melakukan suatu pekerjaan dengan menggunakan material dan metode yang detail. C. Struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur bertujuan untuk memberi informasi secara berurutan dan terperinci. Ada 4 struktur teks prosedur, yaitu yang pertama tujuan. Struktur tujuan adalah hal yang ingin dilakukan dalam teks prosedur. Yang kedua material. Pada bagian ini kamu bisa menuliskan alat, bahan, atau hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk membuat sesuatu. Yang ketiga langkah-langkah. Langkah-langkah yaitu tahapan atau proses untuk membuat sesuatu. Yang keempat, penegasan ulang atau penutup. Di sini kamu dapat menuliskan simpulan atau manfaat jika pembaca berhasil mengikuti petunjuk yang terdapat di dalam teks prosedur. D. Ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, mengandung kata kerja aktif. Yang kedua, bersifat universal. Yang ketiga, mengandung tahapan atau urutan untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, menggunakan kata keterangan yang dinyatakan rincian waktu, tempat, ukuran, dan sebagainya. Yang kelima, menggunakan kalimat perintah atau imperatif, baik meminta atau melarang. Yang keenam, menggunakan konjungsi atau kata penghubung untuk menghubungkan setiap tahapan. D. Jenis-jenis teks prosedur. Ada 3 jenis teks prosedur, yaitu yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana berisi tahapan atau material yang tidak terlalu banyak. Biasanya membutuhkan 2-4 tahapan untuk melakukannya. Yang kedua, teks prosedur protokol berisi tahapan yang bisa dilakukan dengan fleksibel. Yang ketiga, teks prosedur kompleks biasanya membutuhkan alat, bahan, dan waktu yang lebih banyak dibandingkan teks prosedur sederhana. E. Kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan adalah aturan kebahasaan atau ciri tertentu melekat pada sesuatu. Ada 3 jenis kaidah, yaitu yang pertama kalimat. Ada 3 kategori kalimat, yaitu yang pertama kalimat imperatif adalah kalimat yang mengandung perintah, permintaan atau larangan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan. Yang ketiga, kalimat interogatif adalah kalimat yang berisi pernyataan. Yang kedua, konjungsi. Ada 2 jenis konjungsi, yaitu yang pertama, konjungsi persyaratan, kata penghubung yang menyatakan syarat. Konjungsi temporal adalah kata penghubung yang menandakan urutan waktu. Yang ketiga, numeralia atau kalimat bilangan. Ada 2 jenis numeralia, yaitu numeralia urutan, kata yang bisa menjadikan konjungsi temporal. Yang kedua, numeralia kuantitas, kata yang berfungsi sebagai petunjuk. Yang keempat, pronomina adalah kata ganti orang atau benda. Ada 2 jenis pronomina, yaitu yang pertama, pronomina petunjuk biasa mengandung kata ini, itu, dan tersebut. Yang kedua, pronomina persona mengandung kata Anda, saya, kamu, kita, dan kalian. Yang kelima, verba.
Verba adalah kata kerja. Ada dua jenis verba, yaitu yang pertama verba material, kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik. Yang kedua, verba tingkah laku, kata kerja yang ditunjukkan lewat ungkapan yang tingkah lakunya tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Pertanyaan yang pertama itu, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis teks prosedur. Pertanyaan yang kedua, jelaskan kaidah kebahasaan teks prosedur.